ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام ببيداء من الأرض أي أرض واسعة، والخسف هو أن يسيخ الناس في الأرض وتذهب بهم في أعماقها. وأسواقهم أي الذين جاءوا من أجل البيع والشراء، جاءوا من أجل البيع والشراء، لم يأتوا من أجل غزو الكعبة، وإنما جاءوا من أجل البيع والشراء. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هؤلاء الذين جاءوا لغزو الكعبة وأنهم يخسف بهم بأولهم وآخرهم، سألت رضي الله عنها قالت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم؟ يعني قد يكون شخص في ذلك الوقت مر من ذلك الطريق، أو جاء مثلا يتفاوض معهم أو نحو ذلك، أو جاء ليبيع ويشتري أو كان مارا في من ذلك الطريق، فيشمله ذلك الخسف. فتسأل عائشة رضي الله عنها: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا موضع الشاهد من الحديث، قوله يبعثون على نياتهم، مثل قوله في الحديث المتقدم: إنما الأعمال بالنيات. والعقوبة تعم الصالح والفاسد، لكن الناس يوم القيامة يبعثون على نياتهم. فأهل الإيمان والطاعة والإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يبعثون على ذلك، ومن سواهم أيضا يبعثون على ما كانوا عليه من نية خبيثة ومقاصد سيئة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua, yaitu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yaghzu jayshunil Ka'bata, fa idza kanu bi bayda min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Nabi SAW pernah bersabda, ada pasukan yang datang untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Dan tatkala pasukan tersebut berada di suatu dataran yang luas, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka, seluruh orang yang ada di situ, dari awal mereka sampai akhir mereka. Maka Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa ditenggelamkan seluruh mereka yang ada di dataran tersebut dari awal sampai akhir? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang datang untuk berdagang dan orang-orang yang bukan dari pasukan perang tersebut." Kata Nabi SAW, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyyatihim." Akan ditenggelamkan mereka seluruhnya dari awal mereka sampai akhir mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak berdasarkan niat-niat mereka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dan lafal yang kita bacakan tadi adalah lafal yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan tentang pasukan yang datang untuk memerangi Ka'bah tatkala mereka berada di Baida, dan Baida adalah dataran yang luas. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan mereka, khas, dan khas yaitu menenggelamkan pasukan tersebut
di dalam bumi, ya. Dalam bumi, karena mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Dan tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar tentang hadis ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang kondisi orang-orang yang ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka adalah aswaquhum, mereka adalah orang-orang yang datang ingin berdagang, ingin membeli, ingin menjual, dan mereka tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa mereka juga ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal bisa jadi ada di antara mereka yang hanya sekedar lewat di tanah tersebut, tiba-tiba ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya bencana yang Allah timpakan di muka bumi akan menimpa seluruh manusia yang berada di tempat tersebut, baik orang yang soleh maupun orang yang rusak, ya, baik orang yang rusak maupun orang yang soleh. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ya, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ini adalah perkara di dunia, adapun di akhirat berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak pada hari kiamat berdasarkan niat-niat mereka. Dan hadis ini persis seperti hadis sebelumnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat," bahwasanya amalan-amalan tergantung daripada niat-niatnya. Oleh karenanya meskipun hukuman di dunia terkadang menimpa orang rusak dan juga orang yang soleh, akan tapi pada hari kiamat Allah membedakan orang yang niatnya soleh, niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang terkena bencana, akan tapi mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak berdasarkan niat mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang-orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena bencana oleh Allah Subhanahu wa taala sementara niat mereka adalah niat yang rusak, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat mereka dengan mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala.